Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Sastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Jurusan Kebidanan Bunda Yuniarti SST MKes, yang terhormat Ketua Prodi Bunda Ratna Dewi SKM MPH, yang terhormat Bapak Dr. Noel Mansa MPD, dan yang terhormat rekan-rekan saya di 3 kebidanan yang saya banggakan. Sebelum kita memulai penjelasan yang akan saya sampaikan, saya ada sedikit pantun. Mendapat daun si anak darah, di bawah serang burung tempuah. Salam santun pembuka bicara, selamat menonton untuk semua. Baiklah, tujuan topik yang akan dibahas kali ini tentang konsep umum pasca persalinan. Pasti banyak yang bertanya kan, apa sih itu pasca persalinan? Pasca persalin atau masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan, seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Masa nifas atau yang disebut juga masa perineum berasal dari bahasa Latin yaitu puer yang artinya bayi dan partus yang artinya melahirkan atau berarti masa sesudah melahirkan. Masa ini merupakan masa yang cukup penting bagi tenaga kesehatan untuk selalu melakukan pemantauan karena pelaksanaan yang kurang maksimal dapat menyebabkan ibu mengalami berbagai masalah, bahkan dapat berlanjut pada komplikasi masa nifas seperti sepsis puerperalis. Selanjutnya, tujuan asuhan. Asuhan yang diberikan kepada ibu nifas bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kesejahteraan fisik dan fisiologis ibu dan bayi. Yang kedua, pencegahan, diagnosa dini dan pengobatan komplikasi pada ibu nifas. Yang ketiga, merujuk ibu ke asuhan tenaga ahli jika diperlukan. Yang keempat, mendukung dan meningkatkan keyakinan ibu serta memungkinkan ibu untuk mampu melaksanakan perannya dalam situasi keluarga dan budaya khusus. Yang kelima, imunisasi ibu terhadap tetanus. Yang keenam, mendorong pelaksanaan metode yang sehat tentang pemberian makan anak serta peningkatan pengembangan hubungan yang lebih baik antara ibu dan anak. Adapun peran dan tanggung jawab bidan yaitu yang pertama, teman terdekat sekaligus pendamping ibu nifas dalam menghadapi saat kritis masa nifas. Yang kedua, pendidik dalam usaha pemberian pendidikan kesehatan terhadap ibu dan keluarga. Yang ketiga, pelaksana asuhan kepada pasien dalam hal tindakan perawatan, pemantauan, penanganan masalah, rujukan, dan deteksi dini komplikasi masa nifas. Selanjutnya yaitu tujuan kunjungan. Yang pertama, mencegah pendarahan masa nifas karena atonia uteri. Yang kedua, mendeteksi dan merawat penyebab lain pendarahan, merujuk bila pendarahan berlanjut. Yang ketiga, memberikan konseling kepada ibu dan salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah pendarahan masa nifas karena atonia uteri. Yang kelima, melakukan supervisi pada ibu bagaimana teknik melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Dan yang keenam, pemberian ASI. Pada kunjungan ibu nifas ini adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medis pada ibu nifas yang dilakukan selama 6 minggu setelah persalinan. Pemeriksaan yang dilakukan pada kunjungan nifas meliputi pemeriksaan tekanan darah, pendarahan per vagina, kondisi perineum, tanda infeksi, kontraksi uterus, tinggi fundus, dan temperatur secara rutin.
serta penilaian sistem perkemihan, sistem pencernaan, penyembuhan luka, pola istirahat, dan nyeri punggung. Baik, pada pasca persalinan ini ada tahapan. Yang pertama, periode immediate postpartum. Yang kedua, periode early postpartum atau 24 jam sampai 1 minggu. Yang ketiga, periode late postpartum atau 1 minggu sampai 5 minggu. Selanjutnya, kebijakan program nasional asuhan masa nifas. Pada masa nifas dilakukan paling sedikit 4 kali kunjungan. Masa nifas dilakukan untuk menilai keadaan ibu dan bayi baru lahir, dan untuk mencegah pendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi. Kunjungan pertama dilakukan pada 6-8 jam setelah persalinan. Yang pertama, kunjungan nifas pertama atau KF1 atau 6 jam sampai 2 hari postpartum. Pada kunjungan pertama, asuhan yang perlu dilakukan adalah melakukan pencegahan pendarahan. Kunjungan nifas kedua atau bisa disebut KF2, 3-7 hari postpartum. Pada kunjungan kedua, asuhan yang dilakukan meliputi memastikan involusi uteri tetap berjalan normal, kontraksi uterus baik, TFU di bawah umbilisus, dan tidak ada pendarahan yang abnormal, dan lain-lain. Selanjutnya, kunjungan nifas ketiga atau bisa disebut KF3, 8 hari sampai 28 hari postpartum. Asuhan yang diberikan pada kunjungan keluarga sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan kedua. Selanjutnya, kunjungan nifas yang keempat atau disebut KF4, 29 hari sampai 42 hari postpartum. Pada kunjungan keempat, asuhan yang diberikan adalah memberikan konseling tentang KB secara dini dan menanyakan hal-hal yang menyulitkan ibu selama masa nifas. Baiklah, itulah penjelasan yang kita bahas hari ini. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.